Sepenting apa sih kualitas visual dalam kita menonton dan menilai suatu anime? Apakah sebuah karya harus punya visual yang ciamik agar bisa kita nikmati? Apakah visual sepenting itu sampai-sampai kita melupakan unsur lain dalam melihat suatu karya? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam menonton anime, hal pertama yang kita lakukan untuk memilih mana yang akan kita nikmati pasti adalah bagian visualnya. Kita akan melakukan screening ke banyak anime dan menentukan kira-kira mana yang menarik. Entah screening dari visual trailernya, poster yang tersebar, atau bahkan sampai dengan penampilannya di episode pertama. Nah, dari sini biasanya visual akan menjadi tolak ukur pertama apakah penonton mau lanjut atau enggak. Mereka akan menilai apakah visualnya luar biasa, oke, dapat ditoleransi, atau bahkan buruk untuk memutuskan terus nonton atau enggak. Biasanya yang paling terdampak pada keputusan ini adalah karya yang memakai visual 3D. Penonton punya kecenderungan untuk ngedrop judul yang memakai visual 3D dan CGI tanpa perlu menilai cerita dan unsur lainnya. Padahal anime yang menggunakan 3D di dalamnya nggak selamanya jelek. Judul-judul seperti Ice Core Girl, Kingdom Season 1, Shinigami no Butchan, Beastars, dan banyak judul lain tetap mampu menyajikan tontonan yang sangat menarik. Mereka tetap bisa menyampaikan cerita dengan sangat layak. Unsur 3D-nya nggak mengganggu mereka dalam menghibur kita. Apalagi musim ini juga ada satu judul anime yang mungkin bisa merubah pandangan kita terhadap visual 3D dan CGI. Girls Band Cry berhasil membuktikan pada kita kalau anime 3D nggak selamanya jelek. Dengan menggunakan visual 3D ini, anime mampu dengan sangat baik mempersembahkan tontonan yang sangat menarik. Ia masih bisa untuk memberikan karakter yang terkesan hidup, menyajikan cerita yang menarik dan background yang gak timpang tindih dengan karakternya, membuat hampir gak ada celah untuk kritik pada visual grafisnya. Walaupun citra jelek visual 3D memang gak dibangun oleh kebohongan semata. Banyak karya yang memakai 3D outdated murahan pada visual mereka. Salah satunya adalah Mahoka Queen season ini dengan naga Indosiarnya. Kita juga gak bisa lupain tentang X-Arm yang sangat fenomenal dengan 3D-nya yang terkenal berantakan. Kemudian selain visual 3D, banyak fans juga sering memperhatikan apakah karya itu punya animasi yang kaku atau enggak. Kita sering untuk melihat apakah karakternya punya gerakan mulus atau amburadul, karena biasanya faktor visual yang lain seperti background, shadow, dan lainnya mengikuti kualitas animasi karakternya. Kita bisa melihat banyak anime dengan kualitas animasi dan visual di luar nalar. Beberapa judul yang terkenal adalah Violet Evergarden, Pet Series, dan bahkan Zouzou Frieren yang baru-baru aja selesai penayangan musim pertamanya. Kesemuanya memberikan animasi karakter yang sangat-sangat bagus. Mereka juga nggak kalah indah dalam menunjukkan unsur visual lainnya. Tapi di balik gemerlap anime dengan kualitas visual yang sangat bagus, ada juga anime dengan animasi dan grafis yang nggak bisa dibilang oke. Saking buruknya anime-anime ini, mereka sampai jadi bahan cibiran yang melegenda di antara fans. Julukan-julukan aneh akan dilontarkan ke anime yang punya potensi tapi memiliki kualitas visual yang berantakan. Misalnya aja Tokyo Revenger yang terkenal dengan pertarungan turn based dan leher super panjangnya. Kita nggak bisa lupain sekaku apa scene pertarungan yang ada dalam anime ini. Ia menjadi salah satu anime potensial yang diremehkan cuma gara-gara pertarungan turn based-nya. Padahal secara cerita ia punya plot dan konsep yang sangat menarik, tapi harus ditutup oleh kegagalan dalam menyajikan visual pertarungan yang epic. Contoh lain, kita akan lihat bagaimana satu pertarungan kuci yang digarap asal-asalan hampir membunuh suatu franchise. Pertarungan yang menggemaskan antara Escanor melawan Meliodas hampir mengancam keberadaan IP Nanatsu no Taizai karena mendapat kekecewaan dari para fans. Mereka menyayangkan studionya yang terkesan gak niat dalam mengadaptasi pertarungan yang harusnya jadi pertarungan seru. Fandomnya kecewa dengan banyaknya aspek yang ada di episode tersebut, mulai dari proporsi tubuh karakternya yang gak konsisten, cara jalan yang aneh, sampai dengan pertarungan mereka yang terkesan outdated. Untung aja kekecewaan ini dapat dibendung dengan pengumuman kalau ada studio lain yang mau ngurus musim lanjutannya. Tapi tetap kegagalan sini tuh harus dibayar dengan sangat mahal oleh franchise ini. Mereka harus menerima kenyataan kalau ada penurunan popularitas yang signifikan dan kesulitan untuk bangkit sampai di akhir perjalanan kisah Meliodas. Di musim ini setidaknya ada 3 anime yang sempat punya kualitas visual yang mengecewakan. Mereka adalah Dekisoku Nai Toyo Barita, The New Gate, dan Sasaya Kuyoni. Ketiganya sempat memiliki visual yang nggak bisa dibilang oke. Dekisoku Nai dan The New Gate mempersembahkan pertarungan yang kaku di tiap episodenya. Sementara Sasaya Kuyoni memiliki transisi ala PowerPoint murahan dan letak anatomi tubuh yang aneh. Walaupun sudah ada perbaikan yang lumayan pada Sasaya Kuyoni dan sedikit pada The New Gate, membuat mereka sudah oke untuk ditonton pada episode-episode terbarunya. Lalu siapa yang ingat dengan Record of Ragnarok Season 1? Anime ini sempat mendapat cibiran dari fansnya sendiri karena memiliki scene pertarungan layaknya PowerPoint anak SMA. Ia merupakan salah satu proyek anime pertama yang diusung oleh Netflix. Tapi sama seperti anak yang baru mengendarai sepeda, proyek ini terkesan gak matang dan cuma seperti slideshow manga saja. Untungnya anime ini berhasil bangkit di musim kedua dengan menyajikan pertarungan yang bisa dibilang epic, mempelajari semua kegagalan di awal dan menyajikan visual yang udah oke. Menaikkan rating dari musim pertama yang cuma 6,7
menjadi 7,5 di musim kedua menurut penilaian dari audiens My Animalist. Tapi dari semua nasib buruk itu, ada juga anime yang memiliki kualitas visual nggak baik-baik saja namun tetap bisa untuk dinikmati. Judul-judul ini sepertinya nggak terpengaruh pada penilaian buruk meskipun punya visual yang ala kadarnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat Goku Shufudo sebagai anime yang satu generasi dengan Record of Ragnarok. Ia memiliki nasib yang sama di mana animasi dan visual yang dipakai adalah animasi slideshow manga. Tapi alih-alih mendapat cibiran yang sama, di anime malah mendapat respon yang lumayan positif dari penonton. Bahkan ia tanpa masalah langsung dapat jatah musim kedua dan sukses tayang pada 2023 kemarin, mencetak skor 7,2 dan 7,5 untuk musim 1 dan 2-nya menurut audiens dari My Animalist. Lalu kita juga bisa mengamati bagaimana seri Satwa Legend of Galactic Heroes tetap dicari oleh penikmat drama luar angkasa sampai sekarang. Selain memang jumlahnya yang sedikit dalam genre dan trope ini, Legend of Galactic Heroes merupakan yang terbaik dalam memberikan pengalaman drama di luar angkasa. Penonton gak peduli apakah anime ini punya visual outdated, yang jelas mereka percaya kalau judul ini bisa memberikan hiburan terbaik dalam minat mereka, membuat seri ini tetap berada di puncak banyak media review. Ketidakpedulian penonton pada visual ini juga dialami oleh anime Mob Psycho, dimana walau ia nggak memiliki grafis yang memukau, tapi seri ini mampu menjadi seri yang dicintai semua orang. Memang apa yang disajikan Mob tidaklah buruk, tapi ia nggak menampilkan visual yang memukau seperti banyak anime aksi lainnya. Ia punya animasi yang sederhana. Satu-satunya hal yang menonjol dari anime ini adalah bagaimana perjalanan sang protagonis bisa menyentuh hati penonton. Dengan bermodalkan kisah karakternya, season terakhir dari seri ini mampu mengungguli banyak anime besar lain. Dua di antaranya adalah final season Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba. Dengan memperhatikan hal itu, terdapat pertanyaan dasar tentang fenomena ini. Seberapa penting sih kualitas visual dalam kita menonton dan menilai suatu anime? Apa faktor yang membuat kualitas visual menjadi penting atau tidak dalam suatu anime? Jika melihat dari beberapa contoh tadi, maka jawaban yang bisa disimpulkan adalah visual grafis menjadi bagian yang penting dalam kita menikmati suatu anime. Tapi ia bukanlah satu-satunya penentu untuk menilai apakah sebuah karya bisa untuk dinikmati atau tidak. Grafis animasi adalah alat bantu bagi penonton untuk memahami cerita yang sedang berjalan. Ia harus sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Sebagai contoh, jika animenya adalah anime aksi, maka visual grafisnya perlu untuk mempertontonkan pertarungan yang seru. Karena pertarungan adalah menu utamanya. Ia adalah tulang punggung dalam anime aksi, sebuah ujung dari plot yang sedang berjalan, sebuah cara untuk karakternya bisa berbicara. Hal ini juga berlaku untuk genre lain di mana visual grafis harus menyesuaikan kebutuhan dari genre animenya. Anime komedi harus mempersembahkan visual yang dapat membantu lelucon di dalamnya. Anime drama juga harus bisa memberikan suasana yang sempurna untuk karakternya beradu, dan anime slice of life harus bisa menyajikan visual yang menenangkan. Sebagai contoh, kita bisa lihat bagaimana anime komedi slice of life seperti Goku Shufudo yang memiliki visual sederhana namun dapat memberikan tontonan yang simpel dan bisa untuk mendukung candaan mereka. Atau seperti anime drama yang harus bisa menyajikan suasana yang sesuai dengan visualisasi perasaan yang terjadi di antara karakternya. Melalui visual yang tepat, penonton dapat merasakan kejadian yang terjadi di animenya dan mereka dapat menghayatinya secara real time. Karena visual mewah hanyalah bonus, suatu karya harus bisa untuk menyajikan visual yang tepat agar mereka dapat berbicara dengan penontonnya, agar penikmat dapat pengalaman yang sesuai dengan apa yang dimau sang karya. Visual adalah alat bantu, sebuah media penghubung antara karya dan penonton. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.